Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, bagaimana pandangan syariat Ustaz di negara kita hanya bermanhaj dari salah satu imam, sedangkan di zaman para sahabat imam-imam tersebut belum dikenal Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum saya jawab, saya ingin mengingatkan dulu tentang dua kata yang harus dipahami. Yang pertama yaitu kata manhaj. Yang kedua kata madhab. Manhaj artinya adalah metode atau metodologi. Atau lebih tepatnya cara beragama. Ya. Nah, ketika kita katakan manhaj salaf, berarti cara beragama menurut para salaf saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Berarti kita memahami Al-Quran, hadis, berusaha memahaminya dengan pemahaman para salaf saleh. Itu namanya manhaj salaf. Jadi manhaj itu metode, tata cara beragama yang menganut pemahaman para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan ini adalah, tetapi kebenaran Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar hanya kita dapatkan dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena tiga generasi inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama generasi para sahabat. Adapun para tabi'in, para tabi'ut tabi'in akan menjadi mulia apabila mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan juga memahami Al-Qur'an dan hadis akan benar pemahamannya jika bersandar kepada pemahaman para salaf saleh apabila karena mereka belajar langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka adalah orang-orang Arab yang paling paham tentang Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terkhusus apabila keliru di dalam mengamalkan Al-Qur'an dan hadis, maka akan dibenarkan, akan dikoreksi kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali kepada para salaf saleh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah metodologi beragama yang paling benar adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum karena sebab-sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun madhab diambil dari kata zahaba yadhhabu, yang artinya berpendapat atau pergi dalam letter L-nya, kemudian menjadi madhab artinya tempat pergi. Maksudnya adalah pendapat. Maka ketika ini disebut dengan madhab asy-Syafi'i, maka ini berarti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau dikatakan ini adalah madhabus Syafi'iyah, pendapatnya madhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau dikatakan madhab Malik, pendapatnya Imam Malik. Jadi madhab itu artinya adalah pendapat. Ya, pendapat. Itu bedanya antara manhaj dengan madhab. Sudah paham ya? Manhaj itu metodologi beragama, yaitu beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adapun madhab adalah pendapat. Maka ketika kita katakan al-madhabus syafi'i atau madhabul imam syafi'i, maka madhab Imam Asy-Syafi'i berarti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, baik di dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, ataupun adab dan akhlak. Nah, itu bedanya antara manhaj dengan madhab. Baik. Sekarang
kalau seandainya kita disodorkan sebuah pertanyaan untuk belajar ilmu agama, apakah kita belajarnya melalui salah satu madhab dari 4 madhab yang terkenal di kalangan ahlus sunnati wal jamaah dari kaum muslimin? Maka jawabannya ya, iya, boleh saja belajar dari salah satu madhab tersebut, karena mereka adalah madhab-madhab yang sudah diakui oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala di tengah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kita belajar dari salah satu madhab? Jawabannya adalah karena untuk pembelajaran ilmu fikih terutama dari salah satu madhab, maka pembelajarannya akan menjadi teratur dan tertib serta sesuai dengan urutan. Dari mulai kitab Thaharah nanti sampai kepada kitab jihad, sampai kepada kitab memerdekakan budak. Ini kenapa? Karena ya diatur dengan rapi dalam bab-bab yang sudah teratur. Itu fungsi belajar fikih dari salah satu madhab. Meskipun jika ingin belajar fikih tidak dari salah satu madhab, maka tidak mengapa. Yang penting seseorang menuntut ilmu agama. Tetapi ingat, ketika kita belajar ilmu fikih dari salah satu madhab, maka tidak boleh fanatik ataupun taklid, mengikuti buta tanpa tahu sebab, tanpa tahu dalil. Maka ini tidak dibenarkan. Karena yang namanya madhab, salah satu dari madhab imam, maka ini pendapat. Pendapat kadang kuat, kadang lemah. Pendapat kadang benar, kadang salah. Ya, maka pada saat itu, ketika kita mengamalkan sebuah amalan yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salaf as-salih. Ya, meskipun kita belajar fikihnya dari salah satu madhab, tetapi ketika kita beramal dengan sebuah amaliyah tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi dasar hukum kita adalah Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para salaf saleh. Pembelajaran kita terhadap salah satu dari mazhab tersebut hanya sebatas untuk mengetahui ya urutan-urutan ilmu fikih dengan detil dan rinci, rapi sesuai yang disebutkan di dalam mazhab-mazhab fikih. Itu saja. Adapun beramal, maka tetap yang menjadi ukuran adalah Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Semoga ini jawaban menjawab pertanyaan tadi, kenapa kita belajar mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahkan akidahnya Imam Asy-Syafi'i, sedangkan Imam Asy-Syafi'i sendiri datangnya sekitar 200 tahun atau 150 tahun setelah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa kita tidak mengambil dari para sahabat saja? Maka jawabannya tadi yang sudah saya sebutkan. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas donasi yang pemirsa berikan. Ayo berjuang dalam dakwah bersama Surau TV. Semoga menjadi amal jariah bagi pemirsa semuanya.